informasi teknologi, gadget, laptop, komputer. Iptek tentang pengetahuan yang ya macam-macam ya, tentang teknologi, tentang pengetahuan yang lain juga macam-macam, karena tergantung itu, karena itu kan universal ya. ilmu pengetahuan yang berhubungan sama teknologi masa kini. Nah, karena berhubungan dengan perkembangan teknologi modern ya, jadi mungkin pengetahuan iptek sekarang itu lumayan penting juga ya. Kan artinya kan bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin. Ilmu pengetahuan contohnya kalau zaman dulu kan kita mau cuma ada mobil. Nah, terus timbul pesawat. Berarti kan tuh perkembangan ilmu teknologi. Menurut Bapak, penting nggak sih iptek itu ya, kayak komputer, HP? Ya, penting juga, sangat penting. Menurut saya iptek itu penting, ya sangat penting. Ya iya, pasti penting banget. sangat penting. Contohnya Ya, Pak? Contohnya buat apa komunikasi juga. Oh, iya. Apalagi dengan jarak yang jauh. Sekarang dengan LDR. adanya teknologi sehingga akhirnya mempermudah untuk berhubungan. Manfaat teknologi di masa kini sangat luas. Mulai dari teknologi transportasi, teknologi komunikasi, sampai sekarang kan yang sekarang kita pakai juga HP gitu, segala macam kan juga hubungannya sama teknologi modern. Contohnya ya HP buat komunikasi dari jarak jauh, dari jarak dekat, dari ini. Seperti ada aplikasi Gojek atau apa, jadi memudahkan kita buat aktivitas, lebih memudai, apalagi ada internet ya kan, untuk browsing cari apa-apa gitu. Kalau kita membuat spare part, artinya kalau kita zaman sekarang sama zaman dulu kan pasti berbeda. Nah, bagaimana dengan material yang dengan cost yang sama kita menghasilkan produk yang lebih baik dengan nilai cost yang lebih murah. Nah, terus apa lagi? menurut Ibu, apa iptek di Indonesia sudah memenuhi dengan visi misi di Indonesia? Visi dan misi? Belum. Belum ya? Karena Alasan? secara teknologi Indonesia masih kalah, secara sumber daya manusianya juga kita masih kurang memadai, dan secara ilmu pengetahuan kita masih kalah dibanding Jerman atau Amerika. Oke. Sudah memenuhi. Mungkin sudah sesuai. Untuk ukuran orang-orang Indonesia yang awam ya, udah cukup memenuhi. Ya gitu aja, mungkin udah sudah sesuai. Udah sesuai. Kalau yang saya lihat ya, ada kemajuan dari beberapa tahun terakhir. Ada kemajuan, tapi kalau saya lihat sebenarnya mungkin bisa dibilang masih belum cukup. Cuma kemajuannya terlihat. Kalau kita lihat ke depannya, mungkin suatu saat ini kita akan bisa tercapai. Ya. Belum, masih kurang. Belum. Karena pedalaman masih banyak yang belum terkena teknologi internet. Belum mencakup keseluruhan, karena kan masih banyak daerah-daerah atau desa-desa yang belum menjangkau iptek ke sana. Ya, yang di sini iptek yang dimaksud di sini dalam bidang apa? Dalam teknologi IT atau dalam mesin atau dalam hal apa? Karena kan setiap teknologi ini kan artinya punya bidang yang berbeda-beda. Kalau umpamanya di secara pengobatan itu teknologi dan ilmu pengembangannya beda lagi. Kalau secara manufaktur itu juga pasti beda lagi. Kalau dalam umpamanya dalam transportir atau pengiriman barang, lalu lintas pengiriman barang itu otomatis beda lagi. Kalau kita ngomong secara transportasi, kalau kita bandingkan antara Indonesia dan Singapura, ini kan kita otomatis teknologi juga karena kita pakai tram, pakai itu kan kecepatan dalam angkutan umum di Indonesia ya. Kalau sekarang kan Indonesia masih baru mulai, MRT baru mau buat. Terus kayak kereta api kan sekarang kan masih jauh dari nyaman. Jadi kan artinya tingkat kemacetan di Indonesia tinggi karena apa? Karena masyarakat masih lebih banyak menggunakan mobil pribadi ketimbang angkutan umum. Nah, itu kan kalau secara angkutan, kita kan artinya angkutan massal ya untuk penduduk gitu ya. Bagaimana penduduk itu bisa menggunakan jasa jasa angkutan yang disediakan pemerintah sehingga mengurangi kemacetan. Nah, kalau dari itu kan Indonesia masih jauh kalah tertinggal. Nah, kan artinya kalau kita ngomong teknologi dan pengembangan tuh artinya untuk penggunanya untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana teknologi ini bisa mensupport
pembangunan, bagaimana bisa mensupport masyarakat di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Artinya dengan tadi Tante bilang kalau seperti kalau untuk seperti jasa pengangkutan di Indonesia kan masih jauh kurang. Nah, kalau untuk artinya secara teknologi mungkin secara di informatika, kalau kita kalau kita melihat zaman dulu kan kita kalau kirim surat mau kirim dokumen apa itu kan kita by pos pakai hard copy. Kalau sekarang kan memang sudah lebih baik ya, kita by email, scan. Artinya kan untuk di teknologi IT ini kan katanya Indonesia memang sudah lebih baik ya dari dulu ya. Jadi artinya kan tidak waktunya itu udah jauh lebih cepat dan halangannya jauh lebih kecil ya. Karena kan kita semua kadang-kadang sekarang ini rata-rata semua udah pakai soft copy kan, kirimnya langsung by email. Nah, itu secara teknologi informatika. Ya paling tidak ya harus meningkatkan lagi Perkembangan lagi dan dalam bentuk teknologinya, dalam bentuk ilmu pengetahuannya, apapun bentuk bidang ilmu apapun ya harus ditingkatkan. Tapi ya harus yang pelosok-pelosok itu dimajukan lagi ipteknya biar tidak tertinggal. Nah, yang desa-desa tertinggal itu harus lebih dimajukan lagi. Lebih serius. Kalau ilmuwan mungkin tugas mereka kan itu ya, belajar dan akhirnya dengan ilmu yang mereka dapatkan mengapply apa yang mereka ketahui ke pekerjaan mereka kan untuk kemajuan teknologi sekarang. Sebenarnya potensi bakat yang ada di Indonesia itu lumayan tinggi ya. Menurut saya mungkin kita harus memaksimalkan potensi bakat itu. kayak di luar negeri aja lah, begitulah. Kalau sekarang sih kayaknya belum ya, belum, karena apalagi zaman sekarang ini zaman globalisasi, Pancasila itu di zaman sekarang ini udah lebih banyak ditinggalkan, lebih banyak dilupakan, ya kan, apalagi untuk generasi baru. Kalau menurut itu ya kalau ketuhanan yang Maha Esa masih banyak yang menyimpang di iptek ya, kan kayak banyak yang disalahgunain. Oh, iya. Bener kan? Iya. Ya. Yang kedua apa tuh kemanusiaan yang beradab. Ya itu sama kan kayak ketuhanan yang Maha Esa kan hampir sama ya, karena manusia sekarang kan justru iptek itu kan dilihat banyak yang disalahgunakan. Ya kan? Di sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengetahuan iptek itu sangat penting buat peradaban. Sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan artinya apa? Bagaimana kita bisa melaksanakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu menurut kepercayaan kita masing-masing, yang agamanya itu sendiri yang diakui dalam Pancasila kan ada kan agama-agama tersebut yang diakui di negara Indonesia. Nah, artinya kan penyampaian itu kan bisa langsung disampaikan. Nah, itu yang tadi dong termasuk. Sambungannya kan? Ya, karena kan artinya kan dengan disampaikan tepat waktu, dengan disampaikan secara benar, dengan bisa dijelaskan secara lebih luas, kan bagaimana bisa saling memahami. Ya kan kalau di sini kan artinya kan permusyawaratan, artinya setiap persoalan, setiap masalah yang timbul di daerah, di kota, di kelompok, di desa, atau di kayak kalau kita ngomong kelompok kecil adalah di sekolah, artinya kan bisa diadakan dengan musyawarah, dengan bertemu, diskusi, mencari jalan keluar. Yang kelima keadilan. Nah, keadilan tadi yang Tante bilang, artinya bagaimana dampak teknologi ini bermanfaat untuk seluruh rakyat. Nah, dari umpamanya tadi kalau kita ngomong transportasi, bagaimana setiap orang bisa menikmati angkutan yang nyaman, yang aman ya. Jadi jangan pakai mobil pribadi doang yang aman, yang naik bus dicopet. Nah, artinya kan itu keadilan sosial kan, bagaimana orang bisa hidup aman dan nyaman. Itu kan merupakan hak setiap manusia. Kalau sekarang kan kita baru mau mulai. Karena kan banyak pembangunan itu yang berpusat pada kota. Sedangkan daerah-daerah umumnya seperti Kalimantan, seperti di Papua, untuk mendapatkan garam, harga garam di Papua berapa, di Jakarta berapa. Apakah adil yang hidup di Jakarta dan Papua? Itu salah satu
Contoh artinya kan itu salah satu contoh bagaimana pemerataan. Nah, artinya kan masih jauh, masih harus ditingkatkan. Makanya seperti kayak kemarin Jokowi bilang apa, tol angkutan. Tol angkutan artinya bagaimana harga beras yang diterima di Papua, yang diterima di Kalimantan, yang diterima di Kalsel, bagaimana daerah-daerah tertinggal untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan harga yang dapat dijangkau. Nah, itulah artinya inti teknologi untuk di Pancasila kalau kita kaitkan dengan Pancasila.